Ketika kita memikirkan tentang masa kecil, kita akan teringat dengan sisi yang polos, kreatif, dan juga berani. Namun seiring bertambahnya usia, kita akan secara perlahan kehilangan koneksi dengan sisi kita tersebut. Berdasarkan data, menunjukkan bahwa 67% populasi setidaknya mengalami satu kali pengalaman buruk ketika mereka masih kecil. Pengalaman buruk ini bisa saja muncul karena adanya kekerasan, kurangnya perhatian, maupun adanya masalah internal dalam keluarga mereka, yang mana masalah ini dapat memicu trauma dalam diri mereka masing-masing yang berdampak dalam jangka waktu panjang terhadap kesehatan dan juga mental mereka. Yang mana hal paling buruk yang mungkin terjadi adalah berkurangnya masa hidup mereka. Oleh karena itu, di sini saya akan mengajak Anda untuk kembali terhubung atau terkoneksi dengan sisi dalam diri Anda yang memiliki karakter polos, kreatif, dan juga berani. Dengan tujuan supaya Anda dapat mendapatkan kedamaian, kebahagiaan, dan juga kestabilan secara emosional dalam kehidupan Anda. Selamat datang di Reconnecting with Your Inner Child. Mari kita mulai dengan menjelaskan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan inner child. Inner child merupakan sebuah istilah yang merujuk pada bagian dari diri kita yang memiliki karakter polos, berani, kreatif, dan juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Aspek ini mungkin saja hilang dalam diri kita atau terkubur dalam rutinitas kita sehari-hari. Namun sebenarnya, sisi tersebut selalu ada dalam diri kita masing-masing. Lalu mengapa terhubung dengan inner child ini menjadi sangat penting bagi kita? Dengan adanya koneksi dengan inner child, dapat membawa manfaat dalam kesejahteraan kita, di mana ketika kita menemukan sisi kepolosan kita, menemukan sisi kebebasan dalam diri kita, kita akan secara perlahan dapat meredakan stres, dapat meningkatkan kreativitas, dan juga mendapatkan pandangan yang lebih optimis terhadap kehidupan kita sehari-hari. Terlebih dahulu di sini kita akan membahas beberapa karakteristik dari inner child. Karakter pertama adalah kepolosan. Inner child memiliki sebuah wadah untuk kita berpikir secara murni atau secara polos, karena kita tidak mencampur adukan pengalaman yang sudah kita lewatin dan juga ekspektasi-ekspektasi yang muncul dari diri kita sendiri maupun dari orang-orang di sekitar kita, sehingga cara kita memandang dunia masih murni atas dasar pola pikir kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah rasa ingin tahu atau keingintahuan yang tinggi, di mana inner child memiliki semangat untuk belajar yang tinggi, semangat untuk mengeksplor hal-hal baru tanpa takut akan adanya hambatan ataupun tantangan-tantangan. Di mana sering bertambahnya usia, kita mengenal yang namanya konsekuensi dan juga risiko. Konsekuensi dan risiko inilah yang menjadi batasan kita untuk mencari tahu atau mengeksplor hal-hal baru dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga adalah imajinasi yang kuat. Inner child ini memberikan wadah kita untuk menuangkan segala hal yang ada dalam pikiran kita untuk kita dapat mengekspresikan diri dan juga menjelajahi dunia dengan cara yang sekreatif kita dan sesuai dengan imajinasi kita. Saat kita beranjak dewasa, hal-hal tersebut atau karakter-karakter tersebut secara perlahan hilang atau kita kehilangan koneksi dengan inner child kita. Sehingga di sini saya ingin Anda untuk membayangkan ketika diri Anda masih menjadi sosok anak kecil yang mana Anda menghabiskan waktu Anda berjam-jam untuk bermain, untuk menjelajahi dunia Anda sesuai dengan khayalan Anda. Kemudian seiring bertambahnya usia, secara perlahan Anda mulai merasakan adanya tekanan untuk tumbuh dewasa. Anda harus fokus untuk menjalani sekolah, harus fokus untuk belajar. Anda memiliki plan-plan atau rencana-rencana untuk masa depan Anda, dan Anda mulai menyesuaikan diri untuk memenuhi harapan-harapan orang di sekeliling Anda. Inilah titik di mana kita mulai kehilangan koneksi atau kontak dengan inner child kita. Dunia yang awalnya kita pandang secara murni atau kita memiliki pandangan yang polos dan juga memiliki kebebasan, digantikan dengan cara pandang kita terhadap dunia yang menjadi serba terstruktur dan juga penuh dengan tekanan, sehingga kita menjadi lupa dengan sisi kreatif kita, sisi berani kita, dan juga sisi yang kita inginkan untuk menjadi bahagia dengan diri kita sendiri. Namun
seperti yang akan kita bahas lebih lanjut, di sini saya akan mengingatkan kepada Anda bahwa belum ada kata terlambat untuk kita kembali membangun semangat anak kecil atau kembali terkoneksi dengan inner child yang ada dalam diri kita sendiri. Di sini saya akan memberikan beberapa strategi praktis yang dapat Anda terapkan dalam kehidupan Anda untuk membangun kembali koneksi dengan inner child Anda. Strategi yang pertama adalah melakukan kegiatan-kegiatan kreatif. Kegiatan-kegiatan kreatif seperti melukis, menulis, atau membuat sesuatu dengan tangan Anda sendiri dapat mengaktifkan kembali imajinasi-imajinasi dan juga kreativitas-kreativitas Anda, yang mana ketika Anda terlibat dalam proses kreativitas tersebut, Anda akan memberikan ruang bagi inner child Anda untuk bermain dan juga berekspresi, untuk memberikan ruang bagi diri Anda sendiri untuk mengeksplor lebih dalam tentang karakter Anda. Strategi ketiga adalah saya ingin mengajak Anda untuk mengingat kembali momen-momen kecil yang pernah Anda lewati sebelumnya yang membawa kegembiraan dan kebahagiaan bagi diri Anda. Mungkin momen-momen ini adalah momen-momen kecil seperti saat Anda melihat kucing Anda melahirkan, atau mungkin ketika Anda sedang menghabiskan waktu dengan saudara Anda untuk bermain, dan hal-hal kecil lainnya yang membuat Anda merasakan kepolosan dan juga kegembiraan dalam diri Anda yang mungkin itu sudah lama kalian lupakan. Strategi terakhir atau yang keempat adalah dengan melakukan meditasi. Karena dengan melakukan meditasi, Anda akan menemukan ketenangan dan dapat mengenal diri Anda lebih mendalam, serta Anda dapat menemukan ruangan bagi diri Anda untuk mencapai kebebasan dari hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan yang mungkin muncul akibat adanya ekspektasi-ekspektasi atau pengalaman-pengalaman yang pernah Anda lalui sebelumnya. Dengan mengadopsi strategi-strategi ini, saya mengajak Anda untuk merenungkan cara-cara yang sesuai atau yang paling cocok bagi Anda untuk Anda terapkan supaya lebih terkoneksi atau terhubung dengan inner child Anda kembali. Selain itu, saya mengajak Anda untuk mengambil langkah-langkah kecil setiap harinya untuk dapat menghidupkan kembali semangat inner child dalam diri Anda. Sekarang mari kita coba bahas tentang manfaat apa yang mungkin bisa Anda raih atau Anda peroleh dengan kembali menghubungkan atau mengoneksikan diri dengan inner child Anda. Manfaat pertama yang dapat kita peroleh adalah dari segi psikologis. Dengan kita kembali menghubungkan atau mengoneksikan diri dengan inner child kita akan membuka kreativitas kita, imajinasi kita, dan inovasi kita, sehingga dapat meningkatkan atau membawa ke rasa kepuasan dan juga rasa pencapaian dalam diri kita. Dengan adanya rasa pencapaian dan kepuasan dalam diri kita ini, dapat meningkatkan kestabilan emosi dalam diri kita, sehingga dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat lebih tenang dan lebih damai. Selain itu, dengan adanya keseimbangan secara emosional, kita akan menjadi lebih kaya atau lebih berani dalam bermimpi karena kita sudah tidak lagi takut untuk merasa gagal, karena kita akan memandang sebuah kegagalan ini sebagai sebuah pembelajaran bagi diri kita, sehingga kita akan semakin berani untuk bereksperimen dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah kita lalui sebelumnya. Dan yang terakhir, dengan adanya manfaat-manfaat tersebut, kita akan menjadi lebih terbuka dan lebih memiliki rasa empati terhadap lingkungan di sekeliling kita yang mungkin juga merasakan hal yang sama kepada kita. Sehingga dengan adanya koneksi terhadap inner child ini, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Dengan menyadari dan merangkul inner child kita dapat membangun fondasi untuk mencapai kebahagiaan, kepuasan, dan juga kesejahteraan yang berkelanjutan dalam hidup kita. Terdapat sebuah statement dari Oprah Winfrey yang menyatakan bahwa kita semua memiliki inner child yang masih hidup dalam diri kita.
Kita harus membiarkan dia untuk keluar dan bermain, bermimpi, dan juga menginspirasi kita untuk melihat dunia dengan mata yang lebih polos dan penuh keajaiban. Saya mengundang Anda untuk kembali mengoneksikan atau menghubungkan diri Anda dengan inner child Anda untuk mencapai kegembiraan dan juga kebebasan yang mungkin sudah lama tertidur dalam diri Anda. Saya Ulima Atma, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.